Tabir misteri keretakan bahtera beberapa pasangan selebriti akhir-akhir ini terjawab sudah. Satu di antara selebriti yang ngotot ingin cerai yang paling mencengangkan adalah pengakuan Laudya Chintya Bella, Nyonya Engku Emran. Lama menahan deraan batin, mengalah demi suami, meninggalkan karir dan keluarga di Indonesia, Bella malah disebut-sebut bak terkurung dalam sangkar emas di Istana Taipan, negeri jiran. Puncaknya ketika semua pengorbanan tak berbalas pujian dan perhatian, Bella pun meronta. Apalagi sejak akhir 2019, cinta Bella mulai diselimuti awan kecemburuan setelah tahu sang suami kerap dikelilingi wanita-wanita cantik asal negeri jiran. Lantas benarkah keputusan cerai Bella sebagai perlawanan dari tawanan cinta Emran atau sebaliknya? Cermin dari ketidakmampuannya mempertahankan keikhlasan sebagai istri sekaligus ibu dari malaikat kecilnya. Benarkah api cemburu terlalu menggebu di dada Bella hingga ia lebih memilih jadi janda? Bersama saya, Dias Lestari, kisah nelangsa Bella di balik sayup-sayup cinta beda negara, beda budaya Melayu Nusantara akan dikupas secara lebih dalam berita artis ternama Barista. Kami berdua sudah sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Di antara banyak kisah nelangsa yang mengaduk emosi dan air mata, barangkali pengakuan Laudya Chintya Bella adalah yang paling membuat publik tercengang. Pasalnya, sejak memutuskan memilih pria kaya asal negeri jiran, petualangan cinta Bella kala itu seolah benar-benar usai. Apalagi dengan penuh keikhlasan dan ungkapan bernada pujian yang begitu puitis pada sang Arjuna, kala itu seolah Bella hakul yakin jika Emranlah cinta sejatinya. Laki-laki yang bisa menjaga saya, pemimpin, dan insya Allah bisa membimbing saya hingga jannah. Abang datang dengan rasa yang sangat tulus. Aku merasa seperti wanita yang dicintai seutuhnya. Bukan hanya itu, Abang hadir bersama bidadari kecil yang dalam waktu singkat langsung menjadi sahabat kecilku, Alicia. Aku percaya semua ini jalan Allah. Hanya dalam tempo singkat, 5 bulan saling mengenal, sejoli ini akhirnya menikah tepat tanggal 8 September 2017 lalu. Di pernikahan serba mewah pun dihelat di Malaysia. Selang 1 bulan kemudian, tepat di tanggal 8 Oktober 2017, dua sejoli ini menghelat pesta di kota kelahiran Bella, Bandung, Jawa Barat. Sayup syahdu tausiah Dai Kondang Abdullah Gimnastiar alias Aagim terdengar sebagai bekal bagi kedua mempelai. Sejumlah selebriti papan atas tak terkecuali sejawat dekat Bella hadir mengiringi kebahagiaan pasangan beda usia dan negara ini. Rumah tangga akan sakinah kalau paham kebenaran. Man arada dunia fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin dua-duanya harus pakai ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bella lihat engku lihat Bella, dan boleh gak sih bilang I love you depan kita semua? I love you bisik-bisik aja gitu. Biar dikit meleleh. Bener Nes. Bella lihat engku, ingat engku lihat siapa? Boleh sih kalau takut tapi jangan lihat aja. Tapi tak disangka, baru 1 tahun bahtera di kayu, cinta Bella Emran sudah diterpa prahara. Dalam catatan tim Barista,
Tanda-tanda keretakan itu mencuat sejak akhir tahun 2019 lalu. Kala itu, Bella mendadak menghapus foto sang suami di akun media sosial miliknya dengan alasan menghindari zina ain atau mata. Diorang mungkin ada yang suka gunakan platform social media ini untuk meluahkan perasaan. Mungkin tak cukup luah di tempat lain atau dia tidak ada sumber nak luahkan. Atau ada juga manusia yang bersikap, biar satu dunia tahu, satu Malaysia tahu, puas hati aku. Padan muka kau ada mungkin. Tapi pendekatan saya berbeza. Pendekatan saya, benda ni benda peribadi. Kita kan dikata jangan kongsi aib ke apa dengan orang luar. Tapi kalau dah tak boleh juga, terus ada keputusan. Enggak sih, setiap rumah tangga kan selalu memiliki konflik dan prahara masing-masing gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, masalahnya seperti apa, penyelesaiannya juga seperti apa. Dan alhamdulillah aku dari awal pernikahan sampai sejauh ini juga ya ada masalah pun gak terlalu berat, bisa diselesaikan masing-masing, bisa dikomunikasikan baik-baik. Dan memang dari awal pada saat sebelum menikah pun juga abang kan memang jarak usianya juga cukup jauh ya, 18 tahun dengan aku sendiri. Komunikasi itu yang paling penting, komunikasi nomor 1. Dan setiap kali ada masalah juga jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau bisa sih pada saat kita mungkin merasa aku nih kayaknya kok seperti ini ya, lebih baik dikomunikasikan, lebih baik terbuka gitu. Dan kalau bisa pada saat kita sudah berkomunikasi seperti itu diselesaikan saat itu juga. Sudah berbagai upaya yang kami lakukan. Dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kami hanya sampai di sini. Keretakan bahtera Bella bahkan sempat dirasakan mantan istri Engku Emran, Era Fajira. Bahkan jauh-jauh hari sudah diramalkan oleh paranormal sekelas Mbak Yu. Udah segala proses kami juga lalui. Dan saat ini semuanya sudah selesai. Tentang dalaman rumah tangga, saya rasa bukan teritori saya untuk nak masuk campur. Saya percaya dia ada sumber-sumber lain untuk dia nak refer tu. Kita menghormati rumah tangga orang. Kalau orang nak bercerita, kita sedia mendengar. Kalau orang tidak bercerita, maka kita jangan sibuk-sibuk nak bertanya. Enggak, belum, dia jarang cerita sama aku. Enggak pernah. Didoain aja, sehat selalu. Belakangan dari jejak digital terendus, jika tindakan menghapus foto sang suami adalah puncak dari kekecewaan Bella terhadap Emran. Kekecewaan itu disebut-sebut sudah terjadi sejak awal tahun 2019. Kala itu, pemeran film di bawah lindungan Ka'bah ini sempat berharap sang suami mau menemaninya saat kumpul dengan lingkaran pergaulannya di sela liburannya di negeri Sakura, Jepang. Tapi secara mendadak, Engku yang sedianya hadir tiba-tiba membatalkan pertemuan makan malamnya dengan sahabat Bella. Hadir kala itu, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Zaskia Sungkar dan Irwansyah, Baim Wong dan Paula Verhoeven, Tengku Zaki dan istri, Samuel Rizal, serta pasangan lainnya. Coba tiba-tiba ntar Emran datang, insya Allah katanya dia mau datang, insya Allah. Berarti yang bayarin Emran. Insya Allah. Lo tau gak tadi? Niatnya dia? Pokoknya kalau Emran datang, bilnya kasih dia. Ini parah nih, bertiga gosip mulu. Tahu nggak yang digosipin siapa? Ini Emran bilang Alicia capek, kirim salam buat semua ya. Aduh, coba lihat dong namanya dia apa deh, coba. Wajah Bella sempat memerah kala harapan sejawatnya bertemu sang suami buyar. Ia pun terpaksa pulang sendirian tanpa teman. Sementara sahabatnya pulang dengan pasangan masing-masing. Hei, siapa Anda? Hei. Aduh, siapa? Artis ibu kota. Ikut bareng aja. Ini kan rombongan nih kan. Rombongannya siapa? Kita culik dia. Yes, alhamdulillah. Makasih diculik. Emran memang terkesan ogah bertemu sahabat Bella. Apalagi di lingkaran itu ada banyak lelaki yang pernah jadi mantan sang istri. Salah satunya Raffi Ahmad. Nyaris di setiap kesempatan kumpul bareng Emran absen. Raffi bahkan berkali-kali menyindir ketidakhadiran suami Bella di nyaris setiap acara makan bareng dihelat. Kok suaminya nggak ada sih? Kenapa sih nggak mau bergabung sama kita? Lagi mau kesini.
Dia tuh astagfirullahaladzim banget ya. Dia lagi sama Alicia. Lagi bawa Alicia pergi. Sama anak ya. Sempit gue mau keluar. Sejak sang suami susah bergaul dengan sejawat selebritinya, Bella mulai tak betah tinggal di Malaysia. Padahal apa kurang Bella? Cantik, mempesona pria-pria dengan traningrat hingga selebriti papan atas. Apalagi sejak resmi jadi Nyonya Emran, Bella rela vakum dari dunia hiburan, meninggalkan keluarga di Indonesia demi fokus mengurus suami dan putri sambungnya. Dan memang kedepannya memang akan runyam rumah tangganya karena ada pengorbanan yang tidak dihargai, juga adanya permasalahan tidak selesai, dan Bella terasa tersudut terus karena dipersalahkan, dan apa yang diupayakan dengan seorang Bella yang maksimal tidak dihargai dan tidak terlihat oleh engkau dan anaknya. Tapi itu 1 tahun mengabdi sebagai istri sekaligus ibu, rupanya tak lantas membuat Emran mengerti keinginan Bella. Alih-alih dapat perhatian dan kasih sayang lebih, kabarnya engkau justru makin dingin menyikapi keinginan Bella. Batin Bella makin tertekan sejak Emran mulai banyak menerapkan aturan, termasuk membatasi pergaulan. Di pihak lain, rasa cinta Bella makin pekat diselimuti kabut kecemburuan. Lantaran sang suami sebagai bos media banyak dikelilingi wanita-wanita cantik. Kita nggak bisa jaga 24 jam. Kita kan sama-sama punya agama, punya Tuhan. Tuhan Allah, mau baik apa buruk itu tanggung jawab si suami sama Allah nanti. Itu lebih berat. Puncak ketegangan Bella Emran tak lagi bisa dicairkan. Setelah 1 pekan sebelum Bella luncurkan pengakuan, Emran tiba-tiba menghapus foto profil dan unfollow sang istri. Jadi sekali lagi saya kira bukan terletak pada perbedaannya, tetapi terletak bagaimana menyikapinya. Karena bagaimana menyikapinya tentu akan sangat tergantung dengan profil psikologisnya. Ada yang mungkin memaksakan kehendak, mungkin ada yang tidak bisa menerima, mungkin ada yang tidak bisa menghargai. Jika harus berpisah, ya sudahlah. Ya, jalan cinta memang sulit diterka. Jika semula tampak begitu berbinar bahagia, tiba-tiba harus terjun bebas di tepi rencana. Di tepian langsa itu, hanya malaikat kecil yang jadi pelipur lara Bella. Ya, lewat media sosial miliknya, putri sambung Bella mencoba menguatkan sang bunda. Ia juga rindu Bella karena sudah lama tak memeluknya. Saya butuh support dari teman-teman semua. Mohon supportnya dan mohon doanya. 2 tahun beliau menjadi suami saya. Banyak sekali kebaikan, hikmah, dan pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah hikmah, pembelajaran, semua yang saya dapat ini bisa saya jadikan bekal, bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi wanita yang insya Allah bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Seharusnya sih perkawinan campur itu juga bisa memberikan kenyamanan pada kedua belah pihak. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi itu bisa dilakukan atau dibuat menjadi indah gitu ya. Tidak dibuat menjadi sebuah konflik tapi dibuat menjadi indah. Ya, didoain aja, mudah-mudahan yang terbaik dan selalu sehat. Kami sebelumnya pasti support, namanya sahabat. Aku pasti support apapun yang terbaik buat Bella because I love her. That's all. Jika Bella sudah lelah terkerangkeng di istana mewah Engku Emran, pedangdut Dewi Persik tiba-tiba saja meronta meminta cerai ke suaminya Angga Wijaya. Benarkah DP ingin cerai sungguhan atau hanya demi kepentingan konten? Benarkah Angga merasa dilecehkan? Jika Bella mantap keluar setelah 2 tahun tertawan cinta Emran, pedangdut Dewi Persik yang sama-sama menikah dengan Angga Wijaya di tahun 2017, tiba-tiba membuat publik terhenyak. Setelah membongkar tabir keinginannya untuk bercerai dari Angga lewat jalur hipnotis Denny Darko, benarkah selama 2 tahun mengayuh bahtera, DP hanya jadi ladang uang bagi Angga? Hingga ia spontan meradang.
Benarkah keinginannya untuk bercerai hanya untuk memenuhi adegan konten? Jika benar hanya demi konten, lantas setega itukah DP meluluh lantahkan martabat sang suami di muka umum? Nggak pernah lagi itu berarti dulu apa? Sama cewek. Kekasihku, dengarlah suara hati ini. Jika Bella Meronta tinggal di istana Tapian negeri jiran, sepekan sebelumnya pedangdut sensasional Dewi Persik sudah lebih dulu memberi kejutan pengakuan. Kala itu, lewat jalur hipnotis Denny Darko, DP yang tengah berkeluh kesah ihwal keuangan dan pekerjaan sang suami, tiba-tiba meradang ingin bercerai dari Angga Wijaya. Sontak, Angga yang duduk di samping DP pun langsung kaget terperangah. Aku pingin cerai. Aku pingin cerai. Tinggallah di sini temanku. Nggak mau kerja. Sampai nanti aku menutup mata. Cuma ngomong aja, tapi nggak pernah ngebuktiin, nggak pernah dikasih duit. Yang pasti aku pasti sedih sekali kalau itu terjadi. Aku cuma bisa bilang baik-baiknya sama yang baru. Ungkapan alam bawah sadar DP memang terkesan enteng dilontarkan. Tapi benarkah sejak ungkapan itu Angga merasa marwahnya sebagai suami tercabik-cabik? Bukankah DP terang-terangan membongkar rahasia rumah tangganya hingga ke isi kantong? Apa tanggapan Angga? Benarkah DP sengaja lontarkan keinginan itu demi konten belaka? Aku tuh selama ini sudah menahan gitu loh. Hampir 4 tahun itu setiap kali kerja sama aku selalu minta dapat duit nih, misalkan habis nego sama apa kerjaan. Aku tuh bikin paling gak lah dinner aku dibayarin gitu kan. Itu kan nggak pernah gitu loh. Ya, jika benar DP lontarkan kata cerai demi konten, setega itukah ia meruntuhkan kehormatan sang suami? Ingin cerai atau mengidealkan suami lain dengan segala kecukupan, boleh-boleh saja. Tapi sejatinya, aib sang suami tak perlu diumbar, apalagi di muka umum. Ingin kayak istri yang lain. Kamu cuma belajar dari suami. Di situ aku kemarin salah. Makanya aku tidak mau seperti itu lagi. Apalagi dari segi itu yang sensitif, aku akan lebih transparan sama Neng. Neng, ini aku dapat rezeki sebesar ini gitu. Nanti aku akan seperti itu. Lantas benarkah tabiat ini pula yang membuat pernikahan DP sebelumnya, yakni dengan Saipul Jamil karam di tahun 2007 silam. Kemudian pernikahan sirinya dengan Aldi Taher yang karam di tahun 2009 silam. Gak ada maksud untuk ingin mengumbar apa yang terjadi dalam rumah tangga, itu gak ada gitu. Ya memang pure itu yang terjadi. Aku sih berharap mudah-mudahan dengan keadaan ini yang tidak kami sengaja, walaupun ini awalnya konten bercanda gitu, bergurau sama AA, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat aku juga. Jika menilik riwayat Bahtera DP yang pernah 2 kali karam, sejatinya 2 peristiwa itu menjadi pelajaran. Apalagi tak mudah mencari belahan hati. Tapi DP berdalih jika apa yang dilakukannya dengan Denny Darko hanya bagian dari ungkapan masa lalunya yang pernah terbersit. Gak bisa bohong gitu, maksudnya dalam arti gak bisa bohong tuh ya memang faktanya seperti
pribadi aku yakin wanita-wanita manapun yang sudah berumah tangga pasti ada permasalahan dalam rumah tangganya, Mas. Itu pasti. Dan pasti terbesit keinginan untuk Jika permintaan cerai DP bersayap antara sungguhan dan settingan, Maggie Wulandari yang dikenal kerap mengumbar drama percintaannya dengan Kiwil seolah sudah mantap bercerai dari sang suami. Lantas benarkah Maggie sungguh-sungguh ingin berpisah dari Kiwil? Atau hanya ingin memancing keruh di tengah pamornya yang redup? Benarkah Kiwil masih menahan laju keinginan kuat Maggie? Jika Bella dan DP baru 2 tahun sudah tak tahan tertawan cinta, Maggie Wulandari sudah 10 tahun lebih bertahan dari tawanan cinta komedian Kiwil. Ia rela berbagi suami dengan istri pertama Kiwil, Rohimah. Merintih karena sering tak dikunjungi, bahkan rela bertahun-tahun menyandang label perebut suami orang. Maggie pun bulat menggugat cerai. Tapi benarkah keinginan berpisahnya terhambat restu Kiwil? Benarkah Kiwil belum mau melepas Maggie? Lantas apa saja yang dilakukan Maggie agar bisa keluar dari bayang-bayang cinta Kiwil? Sebelum menyimak fakta pamungkas ihwal bahtera Kiwil Maggie, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, 17 tahun membangun biduk rumah tangga bersama komedian Kiwil bukanlah waktu yang singkat. Apalagi ia harus menanggung beban sebagai istri kedua, dicibir sebagai perebut suami orang. Derita itu makin lengkap tatkala Kiwil sering ingkar bergilir hingga absen memberi jatah bulanan. Meski dari tampak luar, Maggie hidup berkecukupan, mobil, rumah dan kontrakan. Tapi sebagai orang biasa yang menikah dengan pesohor, Maggie terlanjur ikut-ikutan ngartis hingga masuk ke lingkaran hijaber kelas atas. Tanpa topangan ekonomi yang kuat, apalagi minim job di dunia hiburan, bisa jadi Maggie tak kuat bertahan di tengah ketidakpastian nafkah suaminya yang angot-angotan. Atas alasan itulah, Maggie mantap menggugat cerai Kiwil, komedian yang belakangan menempuh jalan dakwah. Insya Allah ini yang terbaik gitu kan, karena kan ya memang aku harus tetap melanjutkan kehidupan aku sama anak-anak gitu ya. Buat apa dilanjutkan rumah tangga poligami kalau misalnya lebih banyak mudorotnya, artinya bukan saya nggak menerima kan gitu ya segala kekurangan dan kelebihan suami, tapi lebih kepada ya mungkin ini udah yang terbaik aja. Kalau masalah ekonomi kan aku bilang selama ini kita bersinergi bekerja sama, dan sampai 3 bulan terakhir ini pun alhamdulillah ya Allah kasih kelapangan rezeki buat saya, jadi alhamdulillah sih ya. Jadi jangan berpikir Allah titipkan, wah sekarang Kiwil miskin. Ya, Kiwil miskin, tapi kekayaannya lewat mana? Dititipkan dengan tangan yang lain. Mungkin dengan anak ada rezekinya Kiwil, mungkin bukan dari Kiwil, mungkin dari istri, dari Rohimah, atau dari Maggie. Tiba-tiba Maggie baru sukses, mungkin ada titipan Allah. Kiwil, sekarang giliran ini dah, ya. Oh Rohimah sukses, ya sekarang giliran Rohimah. Alhamdulillah sih, kayaknya suami saya sudah bertanggung jawab banget ya, untuk di saya maupun untuk di sana kayaknya ya. Kalau masalah perhatian sih kayaknya ya harus memaklumi lah ya. Saya juga kan nikah sama Bang Kiwil sudah 21 tahun. Perhatiannya juga nggak setiap hari monoton harus berapa jam gitu, nggak setiap minggu harus berapa hari gitu kan. Seketemunya beliau saja. Ya, Maggie seolah lelah dengan statusnya sebagai istri kedua.
Apalagi sejak Kiwil merambah dunia dakwah, Kiwil seolah jarang memiliki waktu untuk dirinya dan anak-anak. Kabarnya, Kiwil lebih banyak menghabiskan waktu bersama Rohimah, istri pertamanya. Benarkah Maggie cemburu melihat keharmonisan Kiwil dan Rohimah? Nggak mau tahu urusan, maksudnya kalau pada saat Mbak Rohimah tidak berkehendak, dia punya privasinya, maka saya akan jaga itu. Dan sebaliknya juga Mbak Rohimah menjaga privasi kita gitu. Cuma memang bukan hal yang mudah untuk bisa menyatukan wanita-wanita yang mencintai satu laki-laki. Artinya poligami itu tidak mudah. Bisa menerima tidak intensnya suami tidak setiap hari di rumah, saya sudah udah nggak aneh lagi, karena memang waktu nikah pun juga, waktu saya masih sendiri pun juga nikah juga Kiwil juga nggak setiap hari ada di rumah gitu loh. Sebagai istri kedua, Maggie tampaknya ingin mengambil porsi lebih ketimbang Rohimah. Maggie sejak awal lebih ingin terlihat eksis di layar kaca sebagai istri Kiwil ketimbang Rohimah yang lebih kalem, tidak terobsesi jadi selebritas. Sebagai istri pertama, kematangan emosi Rohimah juga lebih tenang ketimbang Maggie yang sewaktu-waktu emosinya bisa meledak, lalu kembali tenang ketika dirayu Kiwil. Tapi benarkah kali ini Maggie tak mempan dirayu Kiwil? Pasalnya, sejak aktif menggugat cerai lewat jalur hukum, Kiwil tak sekalipun mau meladeni tuntutan Maggie. Lama-lama juga akan kandas. Karena apa? Kalau kita tuh kayak mencintai sendirian, kan nggak bisa. Cinta itu harus saling menyatu gitu loh. Harus saling ada tektok gitu loh. Tapi kita ngomong sendiri nggak diladenin, capek kan lama-lama kita pergi, bener nggak? Tidak ada, tidak ada pembicaraan di belakang ini. Karena masalahnya bukan dari saya. Jadi buat apa saya mencari-cari masalah, nggak mau. Saya tidak mau mencari masalah. Justru orang yang cari masalah silakan selesaikan sendiri. Jika Maggie memilih meluapkan isi hatinya selama menjalani poligami dengan Kiwil, sebaliknya, pemilik nama lengkap Wil dan Delta lebih memilih diam. Kiwil yang sudah mantap berhijrah, tak ingin membeberkan aib istrinya itu kepada publik. Lantas, benarkah Kiwil merasa kecewa dengan sikap Maggie yang mengumbar tentang kisruh rumah tangga ke hadapan publik? Ingatlah, ketika kau menghadapi masalah terhadap keluargamu, anakmu, istrimu, bahkan kehidupanmu, ya, ketika kau menangis di mata Allah, kau telah menciptakan air sungai surga. Nikmat kan? Tapi kalau kau menangis di sosmed, ya, di media-media, kamu curhatkan di apa ini, mohon maaf lahir dan batin. Yang ada hanyalah ujaran kebencian dari manusia-manusia yang lain. Curhatlah kepada Allah. Berbeda dengan Maggie, Rohimah, istri pertama Kiwil, justru tampak tegar menjalani biduk rumah tangganya bersama Kiwil. Lantas benarkah pasca Maggie menggugat cerai Kiwil, hati Rohimah lega lantaran bisa kembali menjadi istri satu-satunya Kiwil? Tinggal kita bagaimana mengelolanya, tinggal kita bagaimana bisa mengikhlaskan gitu. Insya Allah berkah aja sih. Tiga 13 Juli mendatang seolah menjadi hari bersejarah bagi Maggie. Pasalnya Maggie akan resmi menyandang sebagai status janda. Jika selama persidangan Kiwil memilih tak hadir demi memenuhi keinginan Maggie yang kekeh ingin bercerai darinya, lantas benarkah Kiwil masih berat melepas Maggie? Benarkah Kiwil masih berharap rujuk dengan Maggie? Saya ini berusaha untuk terbaik. Saya nggak mungkin melupakan Maggie. Karena apa? Dari rahim Maggie lahir darah daging saya. Nggak mungkin. Jadi orang bilang, oh dia mantan saya, bisa lupakan. Bohong. Cowok-cowok, laki-laki pada munafik. Kenapa? Gue bisa kok melupakan bini gue yang dulu. Nggak mungkin. Karena kenapa? Itu bagian dari hidup lo. Nggak mungkin bisa dilupakan.
Mas Gio udah tahu kok apa yang aku rasakan itu. Kan aku bilang cinta yang begitu besar lama-lama juga akan kandas. Karena apa? Kalau kita tuh kayak mencintai sendirian.